Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Israel Esra Agustin Korwa dengan NIM 24221013, mahasiswa program studi informatika Universitas Respati Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 3 ganjil untuk mata kuliah teori struktur data dan algoritma. Adapun judul yang saya angkat dalam video presentasi ini adalah analisis penerapan struktur data pada sistem layanan administrasi desa. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep struktur data dapat diterapkan secara konseptual dan akademik untuk membantu menyelesaikan permasalahan nyata dalam pelayanan administrasi di tingkat desa atau di kelurahan. Nah, untuk memulai pembahasan ini, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu permasalahan utama yang sering terjadi dalam sistem layanan administrasi desa. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan deskripsi permasalahan yang menjadi dasar dari studi kasus yang saya ambil. Nah, sistem layanan administrasi desa merupakan salah satu layanan publik yang sangat sering digunakan oleh masyarakat, seperti pengurusan surat, domisili, maupun administrasi kependudukan lainnya. Namun, dalam praktiknya, proses pelayanan administrasi di tingkat desa masih sering dilakukan secara manual atau belum terkelola dengan baik. Nah, hal ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti pencarian data penduduk yang memakan waktu lama, kemudian antrian pelayanan yang tidak tertib, serta kesulitan dalam menyimpan dan menelusuri riwayat pelayanan. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada lambatnya proses pelayanan dan menurunnya kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola data dan alur pelayanan secara lebih terstruktur dan efisien. Untuk memahami lebih lanjut, mengapa permasalahan ini perlu diperhatikan? Nah, pada slide berikutnya, saya akan membahas latar belakang serta dampak dari permasalahan tersebut. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang serta dampak dari permasalahan pada sistem layanan administrasi desa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan layanan administrasi, desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tertib. Namun, tanpa pengelola data yang baik, proses pelayanan menjadi tidak optimal. Nah, latar belakang utama dari permasalahan ini adalah belum diterapkannya pengelolaan data dan alur pelayanan yang terstruktur. Nah, data penduduk sering tersimpan secara terpisah. Pencarian data dilakukan secara manual dan proses antrian belum diatur secara sistematis. Dampak dari kondisi tersebut adalah terjadinya penumpukan antrian, kemudian keterlambatan pelayanan, serta potensi kesalahan dalam pencatatan data. Selain itu, masyarakat juga dapat merasa tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat untuk mengelola data dan alur pelayanan. Salah satunya melalui penerapan konsep struktur data yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Berdasarkan latar belakang dan dampak tersebut, pada slide berikutnya, saya akan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan dalam sistem layanan administrasi desa. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan analisis kebutuhan data pada sistem layanan administrasi desa. Dalam sistem ini, terdapat beberapa jenis data utama yang dikelola. Data yang paling penting adalah data penduduk, yang meliputi informasi seperti nomor induk kependudukan, alamat, nama, dan jenis layanan yang diajukan. Selain itu, sistem yang perlu mengelola data permohonan layanan administrasi yang mencakup waktu pengajuan, jenis layanan,
serta status permohonan. Data ini bersifat dinamis dan terus bertambah seiring dengan aktivitas pelayanan. Dari sisi pola akses, data penduduk sering diakses untuk proses pencarian dan pengecekan identitas. Sementara itu, data permohonan layanan diakses secara berurutan sesuai dengan urutan kedatangan warga. Selain itu, sistem juga membutuhkan penyimpanan riwayat layanan yang digunakan untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi pelayanan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan struktur data yang mampu menangani berbagai jenis data dan pola akses tersebut secara efisien. Berdasarkan jenis data dan pola akses tersebut, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan pemilihan terstruktur data yang paling sesuai untuk mendukung sistem layanan. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan pemilihan struktur data yang digunakan dalam sistem layanan administrasi desa. Berdasarkan analisis kebutuhan dan pola akses sebelumnya, sistem ini membutuhkan struktur data yang mampu melakukan pencarian data dengan cepat, mengatur antrian layanan secara tertib, serta menyimpan riwayat layanan secara fleksibel. Nah, struktur data pertama yang digunakan adalah hash table yang diterapkan untuk mengelola data penduduk. Nah, hash table dipilih karena mampu melakukan proses pencarian dan penambahan data dengan waktu yang sangat cepat, sehingga memudahkan petugas dalam menemukan data dan penduduk berdasarkan identitas tertentu. Kemudian, struktur data kedua adalah queue atau antrian yang digunakan untuk mengatur antrian permohonan layanan. Queue ini dipilih karena menggunakan prinsip first in first out atau bisa disingkat FIFO, sehingga permohonan diproses sesuai urutan kedatangan dan menciptakan pelayanan yang lebih adil. Kemudian selanjutnya yaitu linked list, digunakan untuk menyimpan riwayat layanan administrasi. Struktur data ini dipilih karena bersifat dinamis dan memudahkan penambahan data riwayat tanpa perlu pengaturan ulang data yang sudah ada. Dengan pemilihan struktur data tersebut, sistem layanan administrasi desa dapat berjalan lebih efisien dan lebih terstruktur menggunakan 3 struktur data yang telah dipilih ini. Yang pertama adalah hash table, yang kedua adalah queue atau antrian, dan yang ketiga adalah linked list. Nah, untuk memperjelas bagian struktur data tersebut diterapkan dalam sistem, pada slide berikutnya saya akan menampilkan alur konseptual penerapan sistem dalam bentuk diagram. Nah, pada slide ini ditampilkan alur konseptual penerapan struktur data dalam sistem layanan administrasi desa. Nah, proses dimulai ketika warga mengajukan permohonan layanan administrasi kepada petugas desa. Nah, di sini setelah itu petugas melakukan pencarian data penduduk berdasarkan identitas warga. Kemudian, data penduduk dikelola menggunakan hash table sehingga proses pencarian dapat dilakukan dengan cepat. Apabila data penduduk belum tersedia, maka data baru akan ditambahkan ke dalam hash table. Selanjutnya, permohonan layanan yang telah terdaftar akan dimasukkan ke dalam antrian layanan menggunakan queue. Nah, sehingga setiap permohonan diproses secara berurutan sesuai dengan urutan kedatangan. Setelah permohonan diproses oleh petugas, hasil pelayanan akan disimpan sebagai riwayat layanan menggunakan linked list. Penyimpanan riwayat ini memudahkan sistem dalam melakukan pencatatan dan penelusuran data layanan di kemudian hari. Dengan alur konseptual ini, sistem layanan administrasi desa dapat berjalan secara lebih tertib dan efisien dan terstruktur. Nah, jadi mulai dari penginputan
penginputan data. Jadi jika pelapornya ini belum terdaftar dalam sistemnya, maka secara otomatis akan didaftarkan dan dimasukkan key baru dalam struktur data hash table. Kemudian akan diproses, dan prosesnya ini berupa sebuah queue atau sebuah antrian sebuah pengajuan. Kemudian setelah itu akan diproses ke petugas. Nah, petugas ini akan menyimpan data-datanya dalam sebuah riwayat. Nah, riwayat ini menggunakan sebuah struktur data yaitu linked list. Nah, setelah memahami alur penerapan sistem tersebut, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan analisis operasi utama dan kompleksitas waktu dari struktur data yang digunakan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan analisis operasi utama dan kompleksitas waktu dari struktur data yang digunakan dalam sistem layanan administrasi desa. Struktur data pertama adalah hash table yang digunakan untuk mengelola data penduduk. Operasi utama pada hash table adalah pencarian dan penambahan data. Kedua operasi ini memiliki kompleksitas waktu rata-rata sebesar O1. Kemudian, sehingga pencarian data penduduk dapat dilakukan dengan sangat cepat meskipun jumlah data cukup besar. Nah, selanjutnya ada queue atau antrian yang digunakan untuk mengatur antrian layanan administrasi. Operasi utama pada queue adalah enqueue dan deadqueue yang masing-masing memiliki kompleksitas waktu O1. Hal ini membuat proses pengambilan dan penambahan permohonan layanan berjalan secara efisien dan tertib. Struktur data yang terakhir adalah linked list yang digunakan untuk menyimpan riwayat layanan. Operasi penambahan data pada linked list dapat dilakukan dengan cepat. Namun, untuk menelusuri seluruh riwayat layanan memerlukan waktu ON karena data harus diakses satu persatu. ON berarti menandakan waktu yang kurang efisien atau memakan waktu yang lama. Dan O1 merupakan rata-rata minimal waktu yang sangat efisien. Dengan analisis kompleksitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur data yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan sistem dan mampu mendukung pelayanan administrasi desa secara lebih efisien. Setelah mengetahui efisiensi dari struktur data yang digunakan, nah pada slide berikutnya saya akan membahas alternatif struktur data beserta trade-off yang dimilikinya. Nah, pada slide ini saya akan membahas beberapa alternatif struktur data yang sebenarnya dapat digunakan dalam sistem layanan administrasi desa, beserta trade-off atau pertimbangan kelebihan dan kekurangannya. Alternatif yang pertama adalah array. Struktur data ini memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan dan kemudahan implementasi. Namun, untuk pencarian data penduduk, array membutuhkan waktu ON karena data harus dicari satu persatu sehingga kurang efisien jika jumlah data penduduk terus bertambah. Kemudian, alternatif kedua adalah stack. Nah, stack ini bekerja dengan prinsip last in first out sehingga tidak sesuai dengan sistem layanan administrasi yang membutuhkan urutan pelayanan berdasarkan waktu kedatangan warga. Nah, oleh karena itu, stack tidak dipilih untuk mengelola antrian layanan. Alternatif lainnya adalah tree. Struktur data ini mampu mendukung pencarian data yang lebih terstruktur, namun dibandingkan dengan hash, tabel, dan implementasi tree, lebih kompleks dan membutuhkan pengelolaan tambahan, sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan sistem dan administrasi desa yang menuntut kecepatan dan kesederhanaan. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur data yang dapat dipilih sebelumnya merupakan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem dan kondisi pelayanan di desa. Sebagai penutup,
Pada slide berikutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan serta refleksi pribadi terkait pemahaman saya terhadap materi struktur data. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan struktur data yang tepat memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi sistem layanan administrasi desa. Pemilihan hash table untuk pengelolaan data penduduk memungkinkan proses pencarian data dilakukan dengan cepat. Penggunaan queue mampu mengatur antrian layanan secara tertib dan adil sesuai dengan urutan kedatangan. Sementara itu, linked list memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pengelolaan riwayat layanan administrasi. Melalui studi kasus ini, saya menyadari bahwa konsep struktur data tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat relevan dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik di tingkat desa. Analisis ini juga membantu saya memahami pentingnya memilih struktur data berdasarkan kebutuhan data dan pola akses sistem, serta melatih saya untuk berpikir lebih logis dan sistematis dalam merancang sebuah sistem informasi. Dengan akhir kata, demikian sebuah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan saya harap video ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi kita dan bagi sesama. Saya Isra Lesra Agustin Korwa, pamit undur diri. Terima kasih.